Ita sude nang marade nang dileleda haposan man di mata. Saat ini HKBP 163 tahun. Tanggal 7 Oktober 2024 adalah hari jadinya Gereja HKBP yang ke-163 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini ada 12 gereja yang terpampang di kalender HKBP selama 1 tahun. Kalender HKBP 2024, di sini ada 12 gereja. Mari kita lihat gereja yang 12 dalam kalender HKBP. Pada tahun yang lalu juga kita melihat 12 gereja. Ini di tahun 2024 kita juga akan melihat gereja-gereja yang dimuat pada kalender HKBP. Inilah 12 daftar nama gereja HKBP yang kita boleh lihat pada lembaran-lembaran kalender HKBP pada tahun 2024. HKBP Dame Said Nihuta. HKBP Huta Dame berdiri pada tanggal 29 Mei 1864 dan merupakan gereja pertama yang didirikan oleh Dr. I.L. Nommensen di Tanah Batak, serta merupakan pusat pelayanan dan pergerakan pemberitaan Injil oleh Nommensen dan rekan-rekan misionaris lainnya. HKBP Dame Said Nihuta memiliki jemaat 90 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 317 jiwa. Ini tampak gereja HKBP Dame Said Nihuta yang ada di Tarutung, Tapanuli Utara. Di belakang gereja ini tampak areal persawahan yang luas. Salam kepada jemaat HKBP Dame Said Nihuta. Kedua, gereja HKBP Lubman Julu. Sebelum berdiri di lokasi saat ini, HKBP Lubman Julu telah berdiri sejak tahun 1899 di desa Lubman Litong, sekitar 4 km dari Lubman Julu, dan sempat berpindah ke Lubman Pea, sekitar 2,5 km dari Lubman Julu. HKBP Lubman Julu yang dikenal saat ini telah dibangun sejak tahun 1905. Saat ini, jemaat HKBP Lubman Julu sebanyak 356 kepala keluarga. Gereja HKBP Lubman Julu berdiri di pinggir jalan lintas Parapat Balige, Kecamatan Lubman Julu, Kabupaten Toba. Gereja ini berdiri dengan membelakangi perbukitan di Lubman Julu. Ketiga, gereja HKBP Parapat. Nah, ini gereja yang berada di tempat wisata. Gereja di lokasi pariwisata Parapat, Danau Toba, yang sudah dikenal sejak dari dulu. Danau Toba di Parapat. Inilah gereja HKBP Parapat. Pada bulan September 1901, Pendeta Dr. I.L. Nommensen datang ke Parapat dengan melintasi Motung, Ajibata, hingga sampai di Parapat dengan tujuan bertemu dengan para raja di Parapat, termasuk di Sipiak, Nanggarjati, Gawaseri, dan Dolok Pangulu. Nommensen kemudian mengutus beberapa misionaris
untuk mempelajari dan melanjutkan penginjilan di daerah Parapat hingga pada tahun 1904. Pendeta Wesenburg dan guru Marinus Huta Barat datang ke Parapat dengan tugas merealisasikan dan membentuk kebaktian atau Parmingguan di Parapat dan sekitarnya. HKBP Parapat kini memiliki jemaat 1.613 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sebanyak 4.198 jiwa. Gereja HKBP Parapat berdiri di tengah pemukiman masyarakat. Tampak di belakang, juga samping kanan kiri terlihat ini rumah-rumah penduduk, dan di sekitar komplek gereja juga terdapat beberapa penginapan. Keempat, Gereja HKBP Pangururan yang juga berada di kota pariwisata di Samosir. Gereja ini berdiri kini menjadi berhadap-hadapan dengan jembatan Tanoponggol yang semakin ramai dikunjungi dan mengabadikan lokasi jembatan Tanoponggol serta berfoto di depan Gereja HKBP Pangururan. HKBP Pangururan dikenal juga dengan sebutan Gereja Bolon Pangururan yang telah berdiri pada tanggal 13 Agustus 1911. Diprakarsai oleh misionaris Karl Lord. Gereja ini didirikan untuk menentang kepercayaan masyarakat Pangururan saat itu yang masih mempercayai kekuatan animisme dan kepada benda-benda yang dianggap keramat atau memiliki kekuatan. Saat ini HKBP Pangururan berjumlah jemaatnya sebanyak 832 kepala keluarga. Lima, Gereja HKBP Nainggolan. Gereja HKBP Nainggolan juga berada di objek wisata di Pulau Samosir. Gereja HKBP Nainggolan, Resort Nainggolan, berdiri pada tanggal 5 Mei 1893 sebagai buah warisan penginjilan pertama kali di Pulau Samosir oleh pendeta Dr. Johannes Warnick. Saat ini HKBP Nainggolan beranggotakan 325 kepala keluarga dengan jumlah jemaat 1.323 jiwa. Salam untuk seluruh jemaat dan parhalado HKBP Nainggolan, Resort Nainggolan. Keenam, Gereja HKBP Sibolga Julu yang berdiri di Jalan Jubileum, Sibolga Julu. HKBP Sibolga Julu dahulu bernama HKBP Sibolga karena merupakan satu-satunya gereja HKBP yang ada di daerah Tapanuli Tengah dan kota Sibolga. W. Koding merupakan misionaris pertama yang datang ke Sibolga dan kemudian dibantu oleh Jakobus Tampu Bolon pada tanggal 2 April 1861. Pada tanggal 22 Mei 1870 ditetapkan menjadi hari berdirinya HKBP Sibolga, didasarkan pada dilayankannya baptisan pertama di Sibolga, yaitu kepada Nahason, anak dari Jakobus Tampu Bolon. HKBP Sibolga Julu kini beranggotakan 1.042 kepala keluarga dengan jumlah jiwa sekitar 5.000 orang. Demikian dicatatkan pada kalender HKBP tahun 2024.
Ketujuh, Gereja HKBP Sudirman, Medan. Gereja HKBP Jalan Jenderal Sudirman berdiri tanggal 1 Agustus 1912. Sebelum berlokasi di tempatnya yang sekarang, dahulu jemaat beribadah dengan berpindah-pindah tempat. Pertama bergabung dengan GKI yang berbahasa Tionghoa dan Melayu. Kemudian meminjam gedung GPIB hingga dibangunlah Gereja HKBP Jalan Uskup Agung dan kemudian Gereja HKBP Jalan Jenderal Sudirman. HKBP Sudirman diopoi pada tanggal 17 April 1955 oleh Ephorus Emeritus Pendeta Dr. Justin Sihombing. Saat ini HKBP Sudirman beranggotakan 1.378 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 3.561 jiwa. Delapan, Gereja HKBP Tebing Tinggi. Gereja HKBP Tebing Tinggi berdiri pada tanggal 22 September 1923. HKBP Tebing Tinggi telah merayakan jubileum 100 tahun pada tahun 2023 yang lalu. HKBP Tebing Tinggi saat ini memiliki jemaat sebanyak 613 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 2.133 jiwa. 9. Gereja HKBP Lobutangga. Pada tanggal 10 November 1895, ibadah minggu yang pertama diadakan di Huta Simaremare berkat pelayanan misi Pendeta Johannes Siregar ke Huta Nagodang, Utemukur, Simatupang, dan Pulau Sibadang, Muara. Setelah misi penginjilan berjalan sekitar 4 bulan, pada tanggal 2 April 1896 dilaksanakan pembaptisan kepada 7 orang dari berbagai huta di Horja Si Lalitoruan dan Horja Baribaniai. Pemindahan gereja dari Huta Simaremare ke Huta Lobutangga dilakukan setelah Pendeta Dr. Yelno Mensen datang ke Muara pada tahun 1906. HKBP Lobutangga memiliki jemaat sebanyak 180 kepala keluarga. Pada tahun 2023 yang lalu, Gereja HKBP Lobutangga menjadi tempat perayaan Minggu Ekologi. Pada tahun 2023 yang baru lalulah menjadi pertama kali HKBP merayakan Minggu Ekologi, Hari Penciptaan Allah atas dunia ini. 10. Gereja HKBP Lubasoid. Gereja HKBP Lubasoid juga disebut oleh masyarakat sekitar Lubasudol, berdiri tanggal 7 Mei 1870. Penghitungan pendirian gereja ini dihitung dari pembaptisan pertama yang dilaksanakan di gereja ini oleh misionaris Pendeta August Mohri. Jumlah jemaat saat itu dibaptis sebanyak 20 orang. HKBP Lubasoid kini memiliki jemaat sebanyak 200 kepala keluarga. Gereja HKBP Lubasoid berdiri dengan view depan Rura Selindung, sementara di belakang terlihat masih ada sekolahan dan perbukitan Tarutung. Desa ini Lubasoid dan HKBP Lubasoid adalah merupakan kampungnya Ephorus Emeritus Pendeta Dr. J.R. Hutauruk.
11. Gereja HKBP Merak Samarinda. Rencana pembangunan Gereja HKBP Merak Samarinda sudah dimulai sejak kunjungan rombongan Preses HKBP Distrik 8 Jawa Kalimantan. Ketika itu, Pendeta PWT Simajuntak ke Samarinda pada tanggal 1 sampai tanggal 2 Mei 1978. Rencana ini disambut baik oleh orang Batak di Samarinda. Melewati berbagai proses, HKBP Merak Samarinda pun akhirnya diresmikan pada tanggal 2 April tahun 2000. HKBP Merak Samarinda ini beranggotakan 280 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 1034 jiwa. 12. Gereja HKBP Tanjung Karang. Pada tanggal 17 Agustus 1953 adalah hari yang bersejarah bagi Gereja HKBP Tanjung Karang. Saat itu ibadah pertama sekali dilaksanakan dengan mengatasnamakan HKBP di Provinsi Lampung dengan meminjam gedung gereja GPIB Marturia Tanjung Karang sebagai tempat beribadah. Sempat mengalami kesulitan untuk membangun gedung gereja. Namun kini pergodungan HKBP Tanjung Karang telah berdiri di Jalan Diponegoro nomor 144, Bandar Lampung, atas bantuan lahan hibah oleh Mayor Worang, Komandan Pelaksana Kuasa Perang Vancouver kala itu. Saat ini Gereja HKBP Tanjung Karang memiliki sejumlah 455 kepala keluarga. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, 12 gereja yang dicantumkan pada lembaran-lembaran kalender HKBP tahun 2024. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, terkhusus Jemaat HKBP jika memiliki kalender setiap tahunnya, sebaiknya kalender tersebut setelah berlalu tahun atau bulan jangan langsung dibuang, dikoyak. Sebaiknya boleh disimpan untuk menjadi dokumen keluarga jemaat HKBP. Selamat hari jadi HKBP yang ke-163 yang berdiri pada tanggal 7 Oktober 1861. Hari ini tanggal 7 Oktober 2024. Horas HKBP. Selamat ulang tahun untuk HKBP.